Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil praktikum morfologi pada buah kelapa sawit, disusun oleh Sasta Aulia dengan NIM 2502052, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Latar belakang morfologi buah dan biji adalah studi tentang bentuk struktur buah serta biji, yang merupakan organ reproduksi tumbuhan buah terdiri dari lapisan kulit luar yang disebut epikarp, daging buah mesokarp, dan lapisan dalam endokarp yang berkembang dari bakal buah setelah pembuahan dan berfungsi melindungi biji serta membantu penyerbukan. Biji sendiri berisi embrin sebagai calon tanaman baru, dilindungi oleh kulit biji serta daun, biasanya mengandung cadangan makanan untuk mendukung pertumbuhan awal tanaman. Bagian utama biji meliputi kulit biji, embrio yang berisi radikula, calon akar, plumula, calon tunas, dan kotiloden daun tembaga. Morfologi buah dan biji penting untuk memahami proses reproduksi dan perkembangan tanaman serta klasifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Studi ini juga membantu mengetahui varietas dan kualitas tanaman dalam upaya peningkatan reproduksi pertanian. Tujuan praktikum: 1. Mempelajari morfologi buah dan biji dari berbagai jenis tanaman monokotil dan dikotil. 2. Mengamati anatomi buah dan biji melalui irisan tipis untuk melihat jaringan penyusun. 3. Mengetahui hubungannya antara struktur morfologi dan anatomi dengan fungsi reproduksi dan penyebaran tanaman. Alat dan bahan: topi, sepatu, alat tulis, lahan kebun kelapa sawit milik petani swadaya, dan buah dan biji kelapa sawit. Cara kerja pada buah: 1. Mengamati tandan buah di pelepah. 2. Mencatat bentuk dan ukuran tandan. 3. Mengamati warna buah. 4. Mengamati jenis buah. 5. Mengamati buah brondolan di tanah. 6. Foto sampel pada biji. Pertama, mengambil buah brondolan. 2. Kupas menggunakan pisau. 3. Mengamati bentuk biji. 4. Mencatat kondisi embrio tanpa pembelah. 5. Mencatat variasi antar pohon. 6. Dokumentasi dan pencatatan. Hasil pengamatan: A. Ilusi pengamatan buah di pohon. Warna tandan oranye kemerahan, menandakan matang fisiologis. Ukuran tandan sedang sampai besar. Kerapatan buah padat. Buah tersusun rapat. Bentuk buah dalam tandan tampak oval dan lonjong. B. Hasil pengamatan buah brondolan. Warna buah oranye tua kemerahan gelap. Panjang buah 2-3 cm. Perkiraan lapangan: diameter buah 1-1,5 cm. Tekstur permukaan halus dan sedikit berminyak. Mesokarp terasa cukup tebal ketika ditekan. Ini ciri varietas tenera. C. Hasil pungutan biji kernel. Bentuk biji oval sampai bulat kecil. Warna biji coklat tua kehitaman. Ukuran biji 1-1,2 cm. Tempurung keras, ditandai suara tuk saat diketuk ringan. Terdapat titik black spot, indikasi posisi embrio. Pembahasan: pengamatan morfologi buah dan biji kelapa sawit secara langsung di lapangan memberikan gambaran nyata kondisi fisiologis tanaman. Warna tandan yang cenderung oranye kemerahan menunjukkan buah berada pada fase matang dan siap dipanen. Buah yang jatuh atau brondolan umumnya telah mencapai kematangan penuh sehingga cocok digunakan sebagai sampel tanpa merusak tandan di pohon. Bentuk buah sawit yang cenderung awal dengan memkrap cukup tebal mengidentifikasikan bahwa pohon yang diamati kemungkinan merupakan varietas tenera, yaitu varietas yang umumnya dibudidayakan karena memiliki potensi rendamen minyak tinggi, ketebalan tempurung yang tidak terlalu tebal, serta biji kernel berukuran sedang juga mendukung ciri-ciri varietas tersebut. Pengamatan biji menunjukkan tempurung keras dan warna coklat tua menandakan kematangan fisiologis sudah tercapai. Meskipun pengamatan dilakukan tanpa membelah biji, keberadaan titik black spot memberikan petunjuk lokasi embrio. Secara keseluruhan, pengamatan
lapangan memungkinkan mahasiswa mengenali karakter morfologi tanaman kelapa sawit tanpa peralatan laboratorium, cukup dengan pengamatan visual, dokumentasi, dan pengukuran sederhana. Ini dia dokumentasi. Kita berada di dalam lapangan. Kita lihat perkembangan kebun kelapa sawit. Morfologinya mulai dari daun, ada batang yang berbentuk linear, serta ada buah yang satu batang itu bertanda 10 sampai 12. Ayo mari kita lihat. Permukaan batangnya coklat keakuan serta ditunggu. Kesimpulan, pengamatan morfologi buah dan biji kelapa sawit secara langsung di lapangan memberikan gambaran nyata kondisi keseimbangan tanaman. Warna tanaman cenderung oranye kemerahan menunjukkan buah sudah matang pada fase matang, siap dipanen. Buah yang jatuh disebut dengan brondolan, umumnya telah mencapai kematangan yang matang. Terima kasih, itulah hasil morfologi pengamatan buah kelapa sawit.